Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mutiara dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama ada teori informatif. Teori ini merupakan teori klasik yang menitik beratkan pada komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Yang kedua ada teori konstruktivisme. Teori ini didefinisikan sebagai pembelajaran generatif yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan makna dari apa yang telah dipelajari. Yang selanjutnya ada teori agenda setting. Teori ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat beranggapan itu adalah peristiwa yang penting. Selanjutnya ada teori konstruktivisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan, seperti mereka yang menciptakan atau menemukan bahasa pertama dan kedua. Selanjutnya ada teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satu makhluk Tuhan yang berkomunikasi. Selanjutnya ada teori sibernetik. Teori sibernetik adalah sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi. Teori ini biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Selanjutnya lagi ada teori ketergantungan. Teori ini terletak pada kondisi struktural masyarakat. Teori ini disematkan kepada komunitas masyarakat modern yang menganggap media massa adalah hal penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Dan selanjutnya lagi ada teori inokulasi. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sungguhan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Dan selanjutnya ada teori kulturasi. Pandangan teori ini adalah media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Selanjutnya ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak dari pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Pesan dari media massa mampu memperkuat maupun mengubah norma yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya ada teori birokrasi. Teori ini digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber mengungkapkan model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Selanjutnya ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan suatu teori dari komunikasi massa. Komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Selanjutnya ada teori analisis transaksional. Teori ini merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Dan selanjutnya ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari komunikasi massa yang bertujuan mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa, dinilai dari kepentingan dan penggunaannya. Selanjutnya ada juga struktur fungsional. Teori ini merupakan bangunan dasar dari ilmu sosial yang bertujuan mencapai keteraturan sosial. Dan selanjutnya ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Dan selanjutnya ada teori sikap. Teori ini menjelaskan salah satu cara terbaik untuk mengetahui keadaan dunia dari sikap atau sudut pandang. Selanjutnya lagi ada teori komunikasi 2 tahap. Teori ini membahas mengenai efek media massa. Selanjutnya lagi ada komunikasi administrasi. Komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik untuk antar anggota.
Selanjutnya ada teori classical conditioning. Teori ini merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat. Dan selanjutnya lagi ada teori standpoint atau sikap. Teori ini menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan individu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka cenderung aktif berkomunikasi. Selanjutnya lagi ada komunikasi behaviorisme. Teori ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan, belasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Dan terakhir ada teori komunikasi humanisme. Teori ini berisi pada penekanan pembagian, pengawasan, dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.